Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahid. Perkenalkan, saya Nurul Fitri Diasari beserta teman saya, Abi Rifki, Arvina, dan juga Rayhan Abdan akan mempresentasikan tentang sistem dinamik pada MotoGP. Next. Untuk lokasi sirkuit MotoGP yang kami pilih adalah Mugello Circuit yang berada di Tuscany, Italia dengan total panjang lintasan per lapnya adalah 5.245 meter dengan total jumlah tikungannya yaitu 15 tikungan. Berikut adalah gambar dan titik tikungan beserta nama masing-masing tikungan dari Mugello Circuit. Next. Untuk jarak tikungan, kami memperhitungkan dengan menggunakan bantuan dari Google Maps untuk mengetahui jarak ke-15 tikungan tersebut. Dengan tikungan terpendek pada tikungan ke-14 yaitu Bioneti 2 dan tikungan terpanjang ada tikungan ke-15 yaitu bus ini. Next. Berikutnya untuk percepatan dan perlambatan, Marc Marquez mengalami percepatan dari detik ke-7 hingga detik ke-17 dengan kecepatan 135 km per jam sampai kecepatan 328 km per jam. Maka didapat percepatannya sebesar 5,24 meter per second kuadrat. Sedangkan untuk hingga detik ke-24 dengan kecepatan tertingginya yaitu 348 km per jam hingga 83 km per jam, maka didapat perlambatannya sebesar minus 10,5 meter per second kuadrat. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rayhan Abdan. Oke, selanjutnya berikut adalah pembalap yang kami tinjau dalam merancang simulasi ini, yaitu adalah Marc Marquez, di mana ada sejumlah parameter yang kami coba cari, yaitu terkait kecepatan awal, percepatan di jalan lurus, perlambatan di tikungan, kecepatan maksimum, serta kecepatan minimum. Di mana kecepatan awalnya bernilai 0 km per jam, atau sama dengan 0 meter per sekon, dan percepatan di jalan lurus sebesar 69.984 km per jam kuadrat, atau 5,4 meter per sekon kuadrat, dan perlambatan di tikungan sebesar 136.080 km per jam kuadrat, atau 10,5 meter per sekon kuadrat. Dan untuk kecepatan maksimum sebesar 348 km per jam, atau 96,67 meter per sekon, dan kecepatan minimumnya sebesar 83 km per jam, atau 23,06 meter per sekon. Next. Dan berikut ilustrasi di tikungan yang kami coba gambarkan, di mana pertama-tama Marc Marquez berada di kecepatan maksimumnya dan ketika menemui tikungan akan mengalami perlambatan dengan perlambatan sebesar minus 10,5 meter per sekon kuadrat. Dan setelah selesai tikungan, Marc Marquez akan mengalami percepatan kembali dengan percepatan 5,4 meter per sekon kuadrat hingga mencapai kecepatan maksimumnya kembali. Dan di sini diasumsikan bahwasanya tidak ada kecepatan maksimum ketika berada di tikungan. Jadi next. Dan berikut model sistem Stella yang kami coba gambarkan. Di sini ada beberapa parameter seperti velocity, distance, acceleration, velocity 2, serta deceleration. Dan terkait variabel level atau stok, di sini nilai awal dari stok bernilai 0 untuk di titik awal, di mana level atau stok ini terdiri atas 2, yaitu distance serta velocity 2. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ervina. Perkenalkan, saya Ervina Kalinda. Selanjutnya adalah variasi dari kecepatan, atau pada sistem ini adalah flow, di mana nilai awal dari flow adalah jarak ditambah dengan prediksi berhenti dari pembalap. Maka untuk bahasa codingnya dituliskan sebagai berikut, if distance kurang dari 11.000, di mana 11.000 ini merupakan jarak ditambah dengan prediksi berhenti, dan velocity 2L0. Selanjutnya, untuk akselerasi atau percepatan, dapat dilihat pada kotak merah merupakan syarat dari kecepatan maksimum sebesar 96,67 seperti yang sudah diasumsikan sebelumnya. Lalu pada kotak ini terdapat distance, di mana ini merupakan deklarasi kecepatan dari lintasan lurus, dan yang terakhir adalah pada kotak biru merupakan eksekusi percepatan yang digunakan pada codingan ini. Next.
Selanjutnya adalah untuk deklarasi, di mana kotak merah ini menandakan syarat kecepatan minimum di tikungan, lalu distance yang lainnya ini merupakan deklarasi dari jarak tikungan, kemudian pada kotak biru merupakan eksekusi dari perlambatan, dan terakhir adalah kotak hijau merupakan perlambatan setelah garis finish. Lalu kita mencoba untuk memplot grafik dari hasil simulasi dengan value yaitu distance, velocity 2 atau velocity 1, deklarasi dan akselerasi. Dapat dilihat bahwa lintasan akan terus meningkat hingga akhirnya konstan, di mana berarti pembalap sudah berhenti ditandai dengan velocity yang menjadi 0. Lalu dapat dilihat bahwa yang ditempuh pada lintasan 1 atau lap pertama itu selama 0 sampai 82 detik, dan pada lintasan 2 pada detik 82 hingga 154. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Abi Rifki. Ya baik, selanjutnya perkenalkan kembali saya Abi Rifki. Berikut adalah grafik yang telah kami buat, grafik jarak. Dapat dilihat bahwa kami membedakan dua titik. Yang pertama adalah titik hijau, yaitu di mana Marc Marquez mencapai garis finish dengan waktu 139 detik dengan jarak lintasan 10,49 km. Dan dengan titik merah, itu titik berhenti hingga stop dalam waktu 154 detik dengan jarak lintasan 10,9 km. Lalu selanjutnya, berikut kami buat grafik kecepatan 1 dan 2. Dapat dilihat bahwa kecepatan maksimum yang ditempuh oleh Marc Marquez sebesar 97 meter per second atau 349 km per hour. Lalu dapat dilihat terdapat konstan kecepatan maksimum, yaitu adalah peralihan antara lap 1 ke lap 2 atau putaran pertama ke putaran kedua. Selanjutnya, berikut kami lampirkan tabel dari model setel yang kami buat. Dapat dilihat bahwa jarak yang ditempuh oleh Marc Marquez sampai berhenti sebesar 10,9 km dengan waktu 154 detik. Sedangkan pada jarak tempuh Marc Marquez mencapai garis finish sebesar dalam waktu 140 detik dengan jarak 10,062 km. Berikut kesimpulan yang telah kami buat. Yang pertama, bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh Marc Marquez dalam lintasan sebanyak 2 putaran. Kedua, membutuhkan waktu selama 154 detik untuk mencapai 2 putaran. Jarak yang ditempuh sampai berhenti sepanjang 10,9 km dengan total panjang lintasan 10,49 km. Lalu percepatan dan perlambatan diasumsikan konstan di setiap tikungan sebesar 5 meter per second kuadrat dan 10,5 meter per second kuadrat. Terima kasih sudah menonton presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.